Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini, nak? Alhamdulillah. Semoga selalu disehatkan badan dan dilancarkan dalam beraktivitas. Hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia dengan tema teks eksposisi. Adapun KD yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah yang pertama, kita akan mengidentifikasi permasalahan, pengetahuan, argumentasi, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Yang kedua, kita akan mencoba untuk mengembangkan pengetahuan, permasalahan, argumentasi, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Yang ketiga, kita akan menganalisis struktur kebahasaan dari teks eksposisi, struktur dan kebahasaan, dengan mempertimbangkan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasinya. Dan yang terakhir, kita akan mengonstruksi teks eksposisi juga dengan pertimbangan pengetahuan, permasalahan, argumentasi, dan rekomendasinya. Yang akan kita pelajari di sini, yang pertama-tama adalah definisi, ciri-ciri, dan jenis teks eksposisi. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi teks eksposisi. Yang ketiga, kita akan mengembangkan isi teks eksposisi. Yang keempat, kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dan yang kelima, kita akan mencoba untuk mengonstruksi sebuah teks eksposisi. Bagaimana definisi teks eksposisi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Adapun Goris Keraf mendefinisikan teks eksposisi sebagai salah satu jenis teks atau keterampilan berbahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Ciri-ciri dari teks eksposisi adalah: yang pertama, merupakan penjelasan pokok permasalahan atau pokok persoalan secara objektif dan tidak ada unsur subjektif atau emosional. Yang kedua, teks eksposisi mempunyai gaya penulisan yang informatif. Dan yang ketiga, teks eksposisi memuat fakta. Adapun jenis-jenis dari teks eksposisi adalah eksposisi definisi, eksposisi analisis, eksposisi identifikasi, eksposisi klasifikasi, eksposisi perbandingan atau pertentangan, dan eksposisi ilustrasi. Untuk aktivitas selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengidentifikasi sebuah teks eksposisi. Yang diidentifikasi dalam teks eksposisi adalah permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Kemudian kita juga harus melihat yang mana yang berupa fakta dalam sebuah teks eksposisi dan yang mana yang berupa opini. Tentu kalian sudah bisa membandingkan dan membedakan apa fakta dan apa opini. Selanjutnya, teks eksposisi itu biasanya dipaparkan oleh seorang pembicara, bisa disampaikan melalui cara berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan berupa rekomendasi. Dalam argumentasi, isinya adalah pendapat yang dikemukakan. Sedangkan rekomendasi adalah kesimpulan dari pendapat tersebut
dan si pembaca atau orang yang berpidato menitipkan pesan kepada kita untuk melakukan apa yang sesuai dengan pendapatnya tersebut. Kita bahas sedikit tentang opini ya, fakta dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisikan kenyataan yang benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Opini juga dapat berupa perkiraan, pikiran, ide, atau pendirian seseorang. Untuk mengembangkan sebuah teks eksposisi, yang pertama, kita melengkapi sebuah tesis dengan argumen-argumen. Tesis adalah bagian pembuka dalam sebuah teks eksposisi. Tesis berisikan pernyataan atau pendapat. Jadi tesis ini letaknya di awal ya. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat kita kembangkan menjadi beberapa argumen penjelas. Setelah melengkapi tesis dengan argumen, kita akan menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Kita dapat menggunakan bahasa kita sendiri ya. Cara menyampaikan kembali teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat dalam teks eksposisi yang akan kita kembangkan. Tetap memperhatikan isi dari teks tersebut. Isi teks eksposisi yang dikembangkan tetap harus sesuai dengan teks eksposisi aslinya. Setelah itu, kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi. Adapun struktur dari teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Tesis berisikan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen-argumen yang kuat yang dikemukakan dalam karangan. Sedangkan argumen ialah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, dan gagasan yang disampaikan dalam tesis. Yang terakhir ialah penegasan ulang yang berisikan rekomendasi atau saran yang menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan daripada tesis tadi. Selanjutnya adalah menganalisis kebahasaan dari teks eksposisi. Adapun unsur kebahasaan yang terdapat dalam sebuah teks eksposisi, yang pertama adalah menggunakan kata istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Contohnya misalkan polusi. Selanjutnya adalah kebahasaan dalam teks eksposisi. Ciri kebahasaan yang pertama adalah menggunakan istilah atau kata khusus sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Misalkan jika berbicara tentang udara, kata khususnya bisa polusi, atau berbicara tentang COVID-19, kata khususnya bisa pandemi, inkubasi, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang kedua adalah banyak menggunakan adjektiva atau kata sifat. Contohnya sakit, senang, sedih. Kemudian ciri kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan afiksasi. Afiksasi ini sama dengan pengimbuhan. Misalkan awalan, akhiran, sisipan, konfiks,
Contohnya, misalkan kata dapat mendapat awalan pen dan mendapat akhiran an menjadi pendapatan. Ciri kebahasaan yang keempat adalah banyak menggunakan kalimat verbal atau predikat yang berupa verba. Contohnya misalkan bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah. Menghadapi adalah verba yang menjadi predikat. Ciri kebahasaan selanjutnya yaitu nomina atau kata benda. Contohnya buku, pensil, pendapatan. Kemudian ciri yang terakhir menggunakan konjungsi, yaitu kata penghubung seperti lalu, kemudian, melainkan, dan lain-lain. Pokok bahasan selanjutnya yang terakhir adalah penyusunan teks eksposisi. Adapun aktivitas dalam menyusun sebuah teks eksposisi adalah yang pertama kita akan melakukan langkah-langkah dalam menyusun sebuah teks eksposisi. Kemudian yang kedua, setelah tersusun kita akan melakukan penyuntingan dari teks eksposisi. Bagaimana langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi? Yang pertama adalah menentukan topik pembahasan apa yang ingin kita jadikan tema dalam sebuah teks eksposisi. Setelah itu kita menentukan tujuan dari penulisan teks eksposisi tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat kerangka dari teks eksposisi. Kerangka ini berisikan satu kalimat utama dan yang lainnya adalah kalimat-kalimat penjelas. Kemudian yang keempat, mengembangkan gagasan-gagasan pokok atau kalimat utama tadi menjadi gagasan-gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah menuliskan teks eksposisi tentunya secara kohesi dan koherensi. Nah, bagaimana kegiatan penyuntingan dalam teks eksposisi? Yang pertama adalah dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah atau mengurangi. Jadi, setelah teks eksposisi tadi kita susun, kita akan baca kembali, kita cermati. Apabila ada yang kurang bisa kita tambahkan, dan apabila yang ada kita rasa tidak efektif atau berlebihan bisa kita kurangi. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan berbahasa atau unsur-unsur bahasa yang tidak tepat penggunaannya. Di sini dulu materi tentang teks eksposisi. Kita akan bertemu dalam materi-materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.